Ada sebuah ilusi yang sering kita peluk erat sejak kita kecil, bahwa kejujuran adalah segalanya. Kita diajarkan bahwa jujur itu mulia, jujur itu indah, jujur itu membuat kita dicintai. Namun ketika kita dewasa, kita menemukan kenyataan yang jauh lebih rumit. Betapa sering kita melihat orang yang tulus, yang berani berbicara apa adanya, justru berjalan sendirian. Sementara mereka yang lihai menyusun kata-kata, yang pintar menyembunyikan niat, dikelilingi oleh banyak teman dan tepuk tangan. Ada ironi di sana. Kejujuran yang seharusnya menjadi cahaya, justru banyak membuat orang silau dan menutup mata. Sementara kepalsuan yang seharusnya dibenci, justru menjadi sebuah selimut hangat yang banyak orang cari. Maka pertanyaan yang mengguncang hati pun lahir. Benarkah kejujuran selalu membawa kebaikan? Atau justru ia adalah jalan terjal yang membuat kita kehilangan banyak orang? Mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kamu merasa dijauhi hanya karena berkata apa adanya? Pernahkah kamu itu dipandang dingin hanya karena berani mengungkapkan sebuah kebenaran? Lihatlah sekeliling. Ada orang yang jujur hingga terasa keras. Ia berbicara tanpa hiasan. Apa yang dia pikirkan, itulah yang keluar dari bibirnya. Ia tidak pandai merangkai kata. Ia tidak bisa bersandiwara. Tapi justru karena itulah ia dianggap menyakitkan. Dan perlahan ia mulai sendirian. Sebaliknya, ada orang yang pandai tersenyum, pandai menata kata, selalu tahu apa yang ingin didengar oleh orang lain. Ia mungkin tidak tulus, tapi ia pintar menciptakan kenyamanan semu. Dan anehnya, orang seperti ini justru lebih disukai, lebih didekati, dan lebih dipercaya. Meskipun yang ia berikan hanyalah fata morgana. Inilah dunia yang kita huni, tempat di mana kepalsuan lebih sering dihargai dan kejujuran justru dianggap mengancam. Dan malam ini, mari kita telusuri bersama 7 alasan psikologi mengapa orang jujur lebih sering kehilangan teman dibandingkan mereka yang manipulatif. Pertama, kejujuran sering dianggap terlalu keras. Kejujuran adalah pedang bermata dua. Ia bisa menyelamatkan, tapi juga bisa melukai. Banyak orang yang tidak siap mendengar sebuah kebenaran yang menyakitkan. Mereka itu lebih suka dilindungi oleh kata-kata manis, meski palsu, daripada mereka harus ditelanjangi oleh realitas yang pahit. Seorang teman yang berkata, "Aku rasa kamu terlalu malas, padahal kamu bisa lebih baik." Mungkin sebenarnya berniat
memotivasi. Tapi bagi telinga yang rapuh, kalimat itu terdengar seperti sindiran, bahkan sebuah penghinaan. Sementara orang yang manipulatif akan berkata, "Tenang saja, kamu sudah hebat kok. Kamu cuma perlu santai." Dan anehnya, kalimat itulah yang lebih diterima, meski itu hanyalah kebohongan halus. Kejujuran memang mulia, tapi kejujuran yang disampaikan tanpa sensitivitas seringkali membuat orang akan defensif. Dan ketika orang merasa diserang, mereka akan menjauh. Kadang bukan kebenaran yang terlalu keras, tapi hati manusialah yang terlalu rapuh untuk menerimanya. Kedua, manipulasi lebih sering menciptakan kenyamanan semu. Orang manipulatif memiliki kemampuan luar biasa. Mereka itu tahu bagaimana membuat orang lain merasa dihargai, meskipun itu hanyalah sebuah permainan kata. Mereka itu pandai menyusun kalimat yang terdengar menyenangkan, yang terkadang membuat hati lawan bicara itu merasa nyaman. Padahal di balik semua itu, seringkali ada agenda yang tersembunyi. Psikologi sosial menyebutnya impression management, seni menciptakan kesan. Dan faktanya, manusia jauh lebih mudah menerima validasi palsu daripada kebenaran yang pahit. Teman manipulatif mungkin berkata, "Aku mendukung apapun yang kamu pilih, karena kamu selalu benar." Padahal di dalam hatinya, ia tidak benar-benar peduli. Tapi kata-kata itu akan membuat orang lain merasa aman. Sedangkan teman yang jujur, dengan niat yang tulus, bisa saja berkata, "Aku rasa pilihanmu salah, dan aku khawatir itu akan merugikanmu." Ucapan ini lahir dari sebuah kepedulian, tapi justru dianggap sebagai pengkhianatan. Dan ironisnya, banyak orang lebih memilih ilusi yang indah daripada kenyataan yang menyakitkan. Yang ketiga, kejujuran sering memicu konflik. Konflik tidak selalu lahir dari kebohongan. Seringkali justru keterus-teranganlah yang memicu api pertengkaran. Orang yang jujur itu tidak pandai menyimpan unek-unek dirinya. Jika ada sesuatu yang ia rasa tidak benar, mereka itu akan bicara. Jika ada kesalahan, mereka akan mengingatkan. Dan meskipun niat mereka itu baik, seringkali kejujuran itu muncul di saat yang salah atau dengan cara yang kurang halus. Bayangkan dalam sebuah rapat kerja, seseorang mengajukan ide yang menurutnya brilian. Lalu ada teman jujur yang berkata, "Ide ini lemah. Aku rasa tidak akan berhasil." Meski kritik itu benar, kalimat tersebut bisa melukai harga diri. Dan dari situlah benih konflik akan lahir. Sementara orang yang manipulatif akan berkata, "Idemu bagus sekali,
mungkin bisa ditambah sedikit agar lebih kuat. Kalimat ini terdengar mendukung, padahal sebenarnya ia tidak sependapat. Tetapi karena kalimat ini dikemas dengan manis, konflik pun bisa dihindari. Konflik itu kadang terjadi bukan dari akibat kebenaran, melainkan akibat dari ketidakdewasaan kita dalam menerimanya. Yang keempat, manipulasi yang pandai menyamarkan kepentingan pribadi. Orang manipulatif tahu satu hal, bahwa manusia cenderung menolak permintaan yang terlalu langsung. Maka mereka akan belajar seni membungkus kepentingan pribadi dengan kelembutan. Ketika mereka butuh bantuan, mereka tidak akan berkata, "Tolong bantu aku sekarang." Tetapi mereka itu akan berkata, "Aku sebenarnya tidak enak meminta. Tapi kalau ada yang bisa menolongku, aku akan sangat berterima kasih." Lihatlah di sini betapa halus perbedaannya. Yang satu itu terdengar menuntut, sementara yang lain terdengar rendah hati. Padahal tujuannya sama, yaitu meminta pertolongan. Sementara orang jujur akan berkata apa adanya, "Aku butuh bantuanmu." Sederhana, jelas, tanpa hiasan. Tetapi justru kalimat ini sering dianggap membebani. Kejujuran tidak tahu cara berkamuflase. Ia telanjang, dan di dalam dunia sosial yang penuh dengan topeng, sesuatu yang telanjang itu seringkali dianggap sangat mengganggu. Yang kelima, kejujuran membuat orang lain tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Ada satu hal yang jarang disadari. Kejujuran adalah cermin, dan tidak semua orang siap melihat pantulan dari dirinya sendiri. Ketika seorang teman berkata, "Aku rasa kamu tidak bahagia dalam hubunganmu," ia sebenarnya sedang menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Tapi cahaya itu bisa terlalu menyilaukan, karena ia memaksa kita melihat sesuatu yang selama ini kita sembunyikan. Kebenaran punya kekuatan untuk membuka luka yang kita coba tutup rapat-rapat. Dan ketika luka itu terbuka, reaksi yang paling alami adalah marah, defensif, atau menjauh. Sementara orang manipulatif akan berkata, "Aku senang melihat kamu bahagia dengan pasanganmu." Kalimat ini bisa membuat orang tenang, meski kebahagiaan itu hanyalah ilusi. Kejujuran mengundang keintiman dengan diri sendiri. Tetapi banyak orang lebih memilih kabur daripada bercermin pada luka mereka. Yang keenam, lingkungan sosial lebih menghargai kepalsuan yang sopan. Ada norma yang tidak tertulis dalam masyarakat. Lebih baik berkata manis meski palsu daripada berkata jujur yang menyakitkan.
Dalam sebuah acara keluarga, jika seseorang berkomentar, masakan ini terlalu asin, meskipun itu adalah sebuah kebenaran, ia akan dianggap tidak sopan. Sedangkan orang yang berkata, wah, enak sekali, rasanya pas, akan lebih dihargai, meski hatinya itu menolak. Inilah realitas dunia sosial. Bukan kebenaran yang dihargai, melainkan kesopanan. Bukan ketulusan yang dicintai, melainkan citra. Maka orang yang jujur seringkali kalah karena mereka berbicara apa adanya, tanpa peduli apakah itu terdengar indah di telinga orang lain. Dalam masyarakat yang lebih menghargai penampilan daripada esensi, kejujuran akan selalu tampak seperti tamu yang tidak diundang. Yang terakhir, ketujuh, orang jujur itu sering kesepian, tetapi lebih otentik. Pada akhirnya, orang yang jujur mungkin memang berjalan di jalan yang sepi. Mereka mungkin kehilangan banyak teman. Mereka mungkin dianggap keras, kaku, bahkan menyakitkan. Tetapi justru karena kejujuran itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hubungan yang otentik. Mereka tidak punya banyak teman, tetapi teman yang mereka miliki adalah mereka yang benar-benar tulus. Persahabatan yang bertahan bukan karena basa-basi, melainkan karena kepercayaan. Sementara orang manipulatif mungkin dikelilingi oleh banyak orang, tapi ikatan itu rapuh. Ia dibangun di atas kepalsuan dan suatu hari akan runtuh. Lebih baik sendirian dalam kebenaran daripada ramai dalam kepalsuan. Karena kesepian dalam kejujuran jauh lebih damai daripada keramaian dalam kebohongan. Inilah paradoks hidup. Kejujuran sering membuat kita kehilangan banyak orang. Tetapi pada akhirnya, ia akan mempertemukan kita dengan jiwa-jiwa yang sejati. Dunia mungkin mencintai kepalsuan. Dunia mungkin menghargai senyum palsu lebih dari kata jujur. Tapi ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan topeng. Biarlah jalanmu sunyi, biarlah langkahmu berat, asal itu adalah jalan kebenaran. Karena pada akhirnya, hanya kejujuran yang akan menyelamatkan kita, bukan di mata manusia, tetapi di hadapan diri kita sendiri. Maka aku bertanya padamu malam ini, apakah kamu akan tetap memilih jujur meski harus kehilangan banyak teman? Ataukah kamu akan memilih menjadi manipulatif demi tetap diterima oleh banyak orang? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena pilihan itu akan menjadi wajah sejati dari jiwamu. Dan ingatlah, kejujuran adalah api. Ia memang membakar, tetapi hanya api yang bisa menerangi kegelapan.